Jadi yang memproduksinya nggak diurus. Kita ngomong tentang manfaat, kita ngomong tentang kegunaan. Yang memproduksinya dianiaya. Berjuang menanam, membajak tanah sendiri, beli pupuk sendiri. Kadang-kadang pupuk subsidinya tidak datang, tidak tepat waktu. Ketika dia panen bagus, dihadapkan dengan import. Bung, berapa orang nih kita di ruangan nih? Kita berlima makan beras, kita berenam kita di ruangan ini, kita makan beras. Berarti petani adalah penghasil kebutuhan strategis. Kok penghasil kebutuhan strategis diajak bermiskin-miskin? Semuanya menikmati. Pemerintah dianggap berhasil ketika mampu mengendalikan harga pangan. Pemerintah dianggap berhasil ketika mampu menyiapkan pangan yang stabil. Tetapi yang memproduksi dianiaya. Ya kalau wong cilik menurut saya, setiap mereka yang tidak memiliki akses pembangunan tergantung dengan struktur dan akses pembangunan, dan yang terpinggirkan oleh struktur dan akses pembangunan. Dia adalah masyarakat miskin, dia adalah petani, dia adalah nelayan, dia adalah masyarakat miskin kota, dia adalah seluruh kelompok-kelompok marginal yang tereksploitasi maupun tertindas oleh tidak berfungsinya struktur sosial maupun struktur negara dengan baik. Nelayan kita tidak bisa leluasa melayar karena harga BBM mereka susah. Ketika di laut mereka dihadang oleh pukat harimau. Setelah jadi ikan dia dapatkan tidak terjual dengan baik karena tidak diajar bagaimana mengolah ikan dari hulu sampai ke hilir gitu. Sehingga ketika menjual ikan mentah, kalau banyak harganya betul-betul memprihatinkan, dan ketika sedikit mereka beli bensin pun, beli BBM pun tidak cukup. Nah, kenapa tidak ada mereka yang mengajari pasca panen, itu pasca tangkap, mengajar mereka untuk mengolah jadi rendang misalnya, jadi dendeng misalnya, jadi sosis misalnya, jadi agat ikan misalnya. Itu contohnya. Jadi mereka yang termarginalkan karena mereka tergantung akses. Tergantung. Petani juga sama juga, begitu. PDI Perjuangan harusnya partai yang paling memihak sama kelompok ini, karena itulah ideologinya dia. Kelompok-kelompok marginal ini. Petani juga sama, susah dengan pupuk, ketergantungan dengan pupuk, ketika panen, hasil panennya tidak laku. Kan itu aja persoalan bulat, persoalan petani. Ketika terjadi musim kering, panen gagal. Ketika jadi puso, panen gagal. Ketika musim hujan berlebih, panen gagal. Penyelesaiannya dengan import. Sampai hari ini. Dari presiden ke presiden menyelesaikan problem pangan dengan import. Jadi nggak ada yang diselesaikan dengan fundamental. Bagaimana kita membangun kedaulatan pangan, membangun ketahanan pangan dengan memperkuat basisnya. Jadi yang memproduksinya nggak diurus. Kita ngomong tentang manfaat, kita ngomong tentang kegunaan. Yang memproduksinya dianiaya. Berjuang menanam, membajak tanah sendiri, beli pupuk sendiri. Kadang-kadang pupuk subsidinya tidak datang, tidak tepat waktu. Ketika dia panen bagus, dihadapkan dengan import. Makanya dari dulu saya menyampaikan, jika kita ingin bantu petani, lakukan subsidi hasil. Pastikan petani itu ketika panen dapat uang. Uang yang didapat lebih bagus dari hasil dari harga pasar. Kalau kita mau bela petani, siapa yang mau jadi petani? Bung,
berapa orang nih kita di ruangan nih? Kita berlima makan beras, kita berlima, berenam kita di ruangan ini, kita makan beras, berarti petani adalah penghasil kebutuhan strategis. Kok penghasil kebutuhan strategis diajak bermiskin-miskin? Sementara kita menikmati. Semuanya menikmati. Pemerintah dianggap berhasil ketika mampu mengendalikan harga pangan. Pemerintah dianggap berhasil ketika mampu menyiapkan pangan yang stabil. Tetapi yang memproduksi dianiaya. Yang memproduksinya dianiaya, diajak bermiskin-miskin. Sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, boleh aja menjual beras itu semurah-murahnya. Saya setuju. Bahkan gratis sekalipun rakyat Indonesia diberikan beras, saya setuju. Tetapi yang memproduksi harus hidup mapan. Yang memproduksi hidupnya harus baik. Jangan diajak gratisan. Jangan diajak miskin. Jangan diajak di sini harus murah. Harga gabahnya harus murah. Sementara mereka yang berjasa memproduksi. Kita mau makan apa kalau tidak ada beras? Mau makan kapas? Atau yang lain, ya nggak bisa kan. Jadi sebagai penghasil petani, sebagai penghasil kebutuhan yang memproduksi kebutuhan strategis, harus dibela. Caranya yang paling konkret apa? Caranya adalah berikan subsidi hasil. Pastikan dia dapat uang ketika dia panen dengan harga yang bagus. Lebih bagus dari harga pasar. Persoalan di pasar karena situasional, pemerintah mengambil kebijakan subsidi beras, digratiskan pasar, operasi pasar, silakanlah. Saya setuju, tetapi jangan aniaya petaninya. Itu. Nah, begitu juga yang lain. Nah, itu yang lebih lanjut adalah tujuan berdiri partainya kan sederhana aja nih, sangat sederhana. Bagaimana memperbaiki, mendistribusikan keadilan sosial, dan memperbaiki gizi kaum marhian. Sederhana banget. Nah, kaum marhian itu wajahnya ada di situ. Petani, nelayan, masyarakat miskin kota, yang anaknya susah sekolah, yang kelompok-kelompok marginal yang lainnya. Orientasi ideologi kita atau keberpihakan kita harusnya ke sana di perjuangan. Kami mensyukuri lahir di Bali, punya karakteristik budaya yang luar biasa. Dari kebudayaan ini melahirkan orang tertarik datang. Alam yang indah, masyarakat yang ramah tamah, hospitality yang baik, menyebabkan orang datang terus-menerus, bahkan beberapa wisatawan ingin mati di Bali, ingin dikubur di Bali, bahkan ada yang ingin diabean di Bali. Itu sesuatu yang luar biasa, yang membuat hidup orang Bali lebih gampang jika dibanding dengan saudaranya, karena yang dijual adalah jasa. Itu kelebihannya. Kami harus bersyukur bahwa Bali mendapatkan anugerah itu, memiliki potensi itu. Namun di sisi yang lain, ada persoalan yang memang sisi-sisi tidak baik kalau kita sebut ya, sisi-sisi korban dari pariwisata, yaitu terjadinya alih fungsi lahan yang luar biasa, yang diperkirakan setiap tahun hampir 200 hektar terjadi alih fungsi lahan, sehingga lahan produktif di Bali maupun baik yang berbentuk istilahnya kalau di luar Bali apa ya, tegalan. Jadi tegalan itu di daerah Mas apa ya? Tegalan itu adalah daerah yang produktif tetapi tidak butuh air. Apa sih? Untuk kebun kalau kebunnya. Jadi apa sih namanya ya? Kalau di luar Bali ya, kalau di Bali itu namanya tegalan. Jadi lahan yang produktif, ada kelapa, ada pisang, ada segala macam buah di sana. Itu namanya tegalan. Terus satunya lagi adalah sawah produktif yang butuh air, yang untuk padi, untuk kebun, untuk sayur, untuk yang lain-lain gitu. Itu polanya. Sama-sama baik tegalan maupun yang basah ini, yang tidak basah maupun yang basah ini di Bali disebut dengan subak juga, tanah yang organisasinya disebut subak juga.